آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا من يا مهيمن يا عزيز يا جابر يا متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفر يا قهر يا وهاب يا رزق يا رزق يا فتح يا علم يا قابض يا باسط يا حفظ يا رفيع يا معز يا مذل يا سامع يا بشر أحكام يا عادل اللطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شاكر يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقتدر يا حسيب يا جليل الكريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا واتد يا مجيد يا فاعل شهيد يا حق يا قل يا قوي يا متن يا ولي حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقتدر قديم يا مؤخر يا أول يا آخر يا دار باطن يا ولي يا متعالي فر يا تواب يا متقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك الملكي يا ذا الجلال والإكرام يا سيد يا جامع يا غني يا مغني يا مني يا دار نافع النور يا هادي يا بديع يا باقي يا ورد رشيد يا صبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kam arkanus sholati. Kam arkanus sholati. Ada berapa rukun-rukunnya sholat? Jawab, arkanuha arba'ata asrata ruknan. Rukun-rukunnya sholat itu ada 14 rukun. Di rukun-rukunnya sholat itu ada 14 rukun. Al-awalu tengah awal ikwal qiyam mengatek lil qadiri ketua kang kuasa fil fardi dan musyarat fardu. Yang pertama yaitu rukunnya sholat berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri di dalam sholat fardu. Asani an-niyatu. Yang kedua adalah niat. Niat termasuk rukun. Yang kedua. Kalau nggak niat berarti sholatnya nggak sah. As-salisu takbiratul ihram. Yang ketiga membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kalau nggak membaca takbiratul ihram berarti sholatnya nggak sah. Ar-rabi'u qiraatul fatihati. Yang keempat rukunnya sholat adalah membaca fatihah. Maka bila tidak membaca fatihah sholatnya tidak sah. Al-khamisu ar-ruku'u. Yang nomor 5 rukunnya sholat adalah ruku'. Yang keenam asadisu atumakninatu fir ruku' wal i'tidalu wasujudi wal julusi. Di rukun yang keenam adalah tumakninah di dalam ruku', tumakninah di dalam i'tidal, tumakninah di dalam sujud, tumakninah di dalam julus. Jadi kesemuanya harus ada tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak sekira membaca subhanallah. Jadi kalau tidak tumakninah sholatnya jendulit itu berarti sholatnya nggak sah. Harusnya sholatnya harus ada jeda antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya, yang dinamakan dengan tumakninah, anteng atau diam sejenak. As-sabi'u al-i'tidalu. Yang ketujuh rukunnya sholat adalah i'tidal.
I'tidal adalah berdiri setelah ruku. As-saminu as-sujudu, yang ke-8 rukunnya salat adalah sujud. At-tasi'u al-julus baina sajdataini, yang ke-9 adalah duduk di antara dua sujud. Al-ashiru al-julusu litasyahudil akhiri, yang nomor 10 adalah duduk karena baca tasyahud akhir. Al-hadi asyra at-tasyahudul akhiru, yang ke-11 adalah membaca bacaan-bacaan tasyahud akhir. As-tsani asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nomor 12 yaitu membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahudul akhir, di dalam tasyahud yang akhir. As-salisa asyara at-taslimatu al-ula, yang nomor 13 adalah membaca assalamualaikum di salam yang pertama ketika noleh ke kanan. Ar-rabi'a asyrata at-tartib, yang nomor 14 adalah tertib, yakni urut antarane pertama niat, terus membaca Fatihah dan lain sebagainya, itu urut gerakannya sholat. Demikian tadi adalah rukun-rukunnya sholat. Sekarang ma sunanus sholati qabla dukhul fiha, apa kesunatan sholat sebelum masuk di dalam sholat. Sunahnya sholat sebelum melaksanakan sholat adalah, jawabnya al-adzan wal iqamah, yaitu azan dan iqamah. Soal ma sunanus sholah pada dukhul fiha, apa kesunatan sholat setelah masuk di dalam sholat. Di dalamnya sholat ada kesunahan. Jawab kismani ab'adun wa hay'atun. Sunnah di dalam sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hay'at. Soal kam ab'adus sholati, ada berapa sunnah ab'adnya sholat? Jawab ab'aduha salah satun. Sunnah ab'adnya sholat itu ada 3. Al-awalu at-tasyahudu al-awal, yang pertama adalah membaca bacaan tasyahud awal. As-sani as-sholatu ala nabi, yang kedua membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahudil awal, di dalam tasyahud yang pertama. As-salisu al-kunutu fis subhi, yang ketiga membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Wa witrin nisbi al-akhir bi syahr Ramadan, dan juga membaca kunut ketika sholat witir ketika tanggal setengah bulan Ramadan, ya ini tanggal 16 sampai tanggal 30 Ramadan. Demikian tadi sunnah-sunnah ab'adnya sholat. Sekarang kam hay'atus sholat, ada berapa sunnah hay'atnya sholat? Jawab khamsa asyarata, ada 15.
Al-awalu raful yadaini bi hidzail mankibaini. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan dengan setinggi pundak, dua pundak ketika takbiratul ihram, dan ketika wa inda ruku', dan ketika ruku', wa itidal, dan ketika itidal, yakni bangun dari ruku', wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal itu kita membaca mengangkat tangan. Asani watul yadil yumna faqal yusra, meletakkan tangan yang kanan di atasnya tangan yang kiri. Tahta sadri, yaitu tempatnya di bawah dada, wa fauqa surati, dan di atasnya pusar kita, di atas pusar, di bawah dada. Asalisu doaul iftitah, yang nomor 3 sunnah hayatnya salat adalah membaca doa iftitah. Ini kabira walhamdulillahi katsira ila akhir. Arabi'u at-ta'awudhu, yang nomor 4 membaca ta'awud, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khamisu at-ta'minu, yang nomor 5 sunnah hayatnya adalah membaca amin ketika imam membaca waladhdallin, kita membaca amin. Nah, itu sunnah hayat. Wasadisu qira'atu suratil ba'da fatihati firqatil ula wasaniyati li ghairi makmum. Jadi yang keenam membaca surat-suratan, biasanya suratan pendek, yaitu setelah membaca Fatihah di dalam rakaat yang pertama dan di dalam rakaat yang kedua bagi selainnya makmum. Jadi yang membaca adalah imam ketika jamaah, dan dibaca sendiri ketika sholat sendiri. As-sabiu al-jahru fi mawdi'i, yang nomor 7 yaitu membaca lantang atau keras di tempatnya jahar. Wal israru fi mawdi'i, dan membaca pelan di tempatnya israr, di tempatnya pelan. As-saminu at-takbiru inda rafi, yaitu membaca takbir ketika bangun. Wal khafti, dan ketika temurun. Di setiap gerak-gerakan ketika bangun dan temurun itu membaca takbir. Atasi'u qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil itidal. Jadi yang nomor 9 adalah membaca lafaz sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, yaitu di dalam ketika itidal. Al-ashiru at-tasbihu fi ruku' wa sujud, yang ke-10 sunnah hayatnya adalah membaca tasbih, yaitu di dalam ruku' lafaznya subhana rabbil azimi wa bihamdi, dan sujud tasbihnya berupa subhana rabbil a'la wa bihamdi, dibaca dengan 3 kali. Al-hadiyah asyara watul yadaini alal fakhidai, yang nomor 11 meletakkan kedua tangan di dalam kedua pupu paha. Malbastil yusro, berserta membuka bagi jari-jari tangan yang kiri. Waqaf liyumna, dan tangan yang kanan digenggam. Ilal musabita, kecuali jari-jari telunjuk.
Asani asyarata al-iftiros fi jamil jasadi. Yang nomor 12 yaitu duduk iftiros di dalam semuanya duduk. Asalisa asyarat atau ruku fil jalsati al-akhirati. Yang nomor 13 yaitu at-tawarruk, yaitu duduk tawarruk di dalam duduk yang terakhir. Ar-rabi'ah asyrata at-taslimah as-saniyata. Yang nomor 14 adalah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Asani membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi di yang kedua, ketika noleh yang kedua. Noleh pertama dan noleh yang kedua itu yang sunnah. Al-khamisah asyara niatul khuruj minaslah. Yang nomor 15 adalah niat keluar dari sholat. Demikian tadi sunnah-sunnah hayatnya sholat, dan juga yang sebelumnya adalah sunnah-sunnah abadnya sholat. Pertanyaan: soal mata yajharu al-musalli wa mata yusirru. Kapan orang yang sholat itu mengeraskan suaranya, dan kapan pula orang yang sholat itu memelankan suaranya? Jawab: yajharu fi rakaatil ula. Jawabnya yaitu mengeraskan suara di dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dari sholat subuh, maghrib, dan isya. Yaitu ketika kita sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya, itu di rakaat pertama dan kedua kita membaca dengan yang keras, yakni bagi si imam. Wasiru fi jami sholatil duhri, dan membaca pelan atau lirih di dalam semua sholat duhur. Jadi rakaat pertama, kedua, ketiga, dan 4 semuanya dibaca dengan pelan. Wal asri, dan juga sholat asar. Ketika sholat asar, rakaat pertama, ke-1, kedua, dan ketiga semua bacaannya dibaca dengan pelan. Wa fi rakaati as-salisati min sholatil maghrib, dan juga membaca pelan ketika di dalam rakaat yang ketiga dari sholat maghrib. Wa fi salisati di dalam rakaat yang ketiga dan di dalam rakaat yang keempat dari sholat isya. Di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu di dalam sholat isya dibaca dengan pelan. Demikian tadi tempat-tempat membaca bacaan sholat yang dikeraskan dan yang dipelankan. Lanjut, yaitu pertanyaan: ma mubtilati sholat, apa saja yang membatalkan sholat? Jawab: mubtilatu arbaatun, perkara yang membatalkan sholat ada 4. Al-ula al-kalamu amdan, yang pertama berbicara dengan sengaja. Asani salasu harokatin mutalawatin, yaitu 3 gerakan dengan terus menerus, itu membatalkan sholat.
Asalisu al-aklu wasru, yang ketiga yaitu makan dan minum. Ketika sholat, ketika ada sisa-sisa makanan kok dimakan, yaitu sholatnya batal. Ar-rabi'u tarku ruknin min arkaniya, yang nomor 4 adalah meninggalkan rukun dari beberapa rukun sholat. Wa fawatu syartin, dan kosong salah satu syaratnya sholat. Min syurutiha, dari beberapa syaratnya sholat. Selanjutnya mahukmuman taraka ruknan min arkanis sholat sawan. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat, yaitu meninggalkan rukun min arkanis sholat, dari beberapa rukunnya sholat, dikarenakan lupa? Jawab, ya'ti bihi idza tadzakarahu wa yasjudu lisawi, yaitu mendatangi rukun tersebut ketika sudah ingat, dan di akhir sholat kita membaca sujud sahwi, bacaan sujud sahwi. Soal selanjutnya, ma hukmu man taraka sunnatul sahwi. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sunnah-sunnahnya sholat karena lupa? Jawab, layakti biha wal yasjudu lisahwi, yakni tidak perlu mendatangi sunnah-sunnah tersebut, akan tetapi sujud sahwi saja. Soal mahukmuman taraka hayatan. Apa hukumnya orang yang sholatnya meninggalkan sunnah hayat? Jawab, layati biha wala sujudu lisahwi. Maka yang meninggalkan tadi itu tidak perlu mendatangi rukun tersebut, dan juga tidak perlu bersujud sahwi. Soal ma hukmuman ajazza al-qiyami fi sholat. Apa hukumnya orang yang tidak mampu berdiri di dalam sholat? Ini sholat maghrib. Jawab, usolli jalisan, yaitu membaca sholawat ketika duduk. Wa idza jaza anil julus man sholat mutajan. Apabila tidak mampu duduk, maka sholatnya dengan tidur miring. Wan ajazza minal adhikaja sholat mustaqilqiyan. Apabila tidak mampu untuk tidur miring, itu maka yaitu mendatangi sholatnya dengan tidur melumah. Aman naflu fa yajuzu ayyusalliyahu al-qadiru al-qiyami. Diperbolehkan sholat bagi orang yang mampu untuk berdiri, tapi dilakukan dengan cara duduk. Selanjutnya sholat jamaah.
Pertanyaan, hukum sholat jamaah? Apa hukum sholat jamaah? Jawab, fardu kifayatin ala rijali al-muqimina. Jadi hukum sholat jamaah itu adalah fardu kifayah bagi orang laki-laki yang sudah mukim. Wa aqalluha imamun. Paling sedikitnya adalah imam dan makmum. Kam surut dua, apa saja syarat-syaratnya salat jamaah? Jawab, yaitu sab'atun, syaratnya ada 7. Al-awwal ayyanwiya al-ma'mum al-iqtida bil imam. Yang pertama, yang pertama yaitu si makmum niat manut atau makmum dengan imam. Asani ayat rifa al-ma'mum intalakil imami. Yang kedua, si makmum mengetahui pergantiannya gerakannya imam, walaupun mengetahuinya dengan cara minta wasilah atau petunjuk. Asal isu alla yuqaddima al-ma'mum 'alal imam fil makan. Yang ketiga, tidak diperbolehkan seorang makmum mendahului terhadap imam. Arabiu ayyaqriba minhu fi gharil masjid. Yang keempat yaitu ayyaqriba yaitu ketika makmumnya itu dekat di dalam selain masjid. Al-khamisu alla yakhula bainahuma khailun. Yang nomor 5 yaitu tidak diperbolehkannya di antara imam dan makmum, yaitu tidak ada penghalang. Asatisu ayat tabi'a al-makmum imaman, yaitu yang keenam, makmum harus manut terhadap imamnya. Al-khamisah alla yahula bainahuma khailun. Yang nomor 5 yaitu tidak adanya penghalang di antara imam dan makmum, yaitu suatu penghalang. Jadi tidak ada penghalangnya. Asatisu alla yutabi'u al-ma'mum imamahu. Ya, nomor 6 yaitu makmum harus mengikuti imamnya. Antasiu la yaqtadi biman yalzamahu al-idadah. Yang nomor 7, si makmum tidak boleh makmum kepada seseorang
yang mana seseorang sholatnya harus diulangi. Salatul musafir wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.